Halo semuanya, kembali lagi sama aku Milky Play untuk segmen M2K yang memiliki kepanjangan yaitu Milky Membahas Komik alias segmen baru yang akan hadir di kanal YouTubeku ini. Biarkan aku membuka segmen baru ini dengan sebuah komik yang menurutku lumayan disturbing yang berjudul Chino Wadachi atau Blood on the Tracks. Chino Wadachi adalah sebuah komik karya Shuzo Oshimi Sensei. Komik ini datang dengan demografi pembaca seinen ya adik-adik, alias diperuntukkan untuk pembaca laki-laki dewasa. Ini adalah sebuah komik yang lumayan gelap dan penuh dengan ketegangan psikologis. Komik ini sendiri mampu membawa kita ke dalam sebuah keadaan yang penuh dengan ketidakpastian dan juga membuat para pembacanya mengalami guncangan emosi, setidaknya aku pribadi teman-teman ya. Shuzo Oshimi Sensei sendiri terkenal mampu menggali sisi lain dari relasi atau hubungan antara manusia dengan manusia lainnya dengan struktur drama naratif yang intens, penuh plot twist dan juga dilengkapi dengan berbagai karakter penokohan yang menurutku cukup lumayan kompleks alias rumit adik-adik ya. Komik ini sukses membuat pembacanya, khususnya aku pribadi, menyelami sebuah pengalaman yang tidak mengenakan dan ketegangan emosional yang lumayan wadidaw lah ya adik-adik ya. Kalau ada yang tanya komik ini soal apa garis besarnya, ya aku bisa jawab ini adalah soal hubungan ibu dan anak. Cerita ini dimulai dari seorang anak SMP bernama Seiichi Osabe yang menjalani hidupnya dengan biasa-biasa saja dan tampak normal-normal aja adik-adik ya selayaknya anak SMP pada umumnya. Lalu ibunya yang bernama Seiko Osabe adalah seorang ibu yang memiliki sifat melindunginya alias adik-adik ya overprotective dan selalu ingin memastikan kalau anak semata wayangnya itu mendapatkan semua rasa sayang yang sangat tumpah ruah. Tapi bayangan kita sebagai pembaca perlahan runtuh seketika bahwasanya kasih sayang dan welas asih yang Seiko provide lebih dari sekedar overprotective itu sendiri. Ia benar-benar bisa sampai di luar batas, bisa sangat obsesif, posesif dan mampu mengendalikan kehidupan Seiichi di atas telapak tangannya. Puncak atau sebuah kejadian yang dapat menjadi awal dari segalanya yang mengungkap bahwasannya hubungan ibu dan anak ini ternyata tidak sehat terjadi saat mereka sedang pergi piknik sekeluarga. Keluarga Seiichi berpiknik bersama keluarga dari sepupunya yaitu Shigeru. Pada awalnya, mereka berdua hanya bersenda gurau alias bercanda-canda adik-adik ya. Lalu ketika Seiichi dan Shigeru sedang bermain-main di tepi tebing, mungkin sih adik-adik ya, niatnya si Shigeru itu iseng gitu ngagetin atau main dorong-dorongan ke Seiichi. Cuma di sini semakin terlihat sosok Seiko yang sangat overprotective sama Seiichi. Di situ Seiko selaku seorang ibu langsung memeluk Seiichi karena pikirannya dipenuhi akan rasa takut. Karena atas tindakannya pula lah Seiko malah ditertawai oleh anggota keluarga lainnya karena menganggap Seiko terlalu overprotective terhadap anaknya. Jujur, aku juga bingung kenapa anggota keluarga yang lain malah ngetawain Seiko. Mungkin adik-adik ya, oke lah dia emang overprotective gitu. Cuma ya nggak usah sampai diketawain gitu loh adik-adik. Itu malah membuat Seiko berpikir bahwasanya emang salah ya melindungi anak kesayanganku. Kata-kata dan tertawaan yang diterima oleh Seiko terus terngiang di kepalanya. Setelah kejadian tadi pun, mereka sekeluarga memutuskan untuk makan siang dan istirahat. Dan Shigeru mengajak Seiichi untuk buang air kecil bersama. Lalu Shige mengajak Seiichi untuk sedikit main agak jauh, explore dikit lah adik-adik ya. Seiichi awalnya ragu. Lalu tak lama nurut ajakannya Shigeru, meski memang agak ogah-ogahan juga si anaknya ya. Sampailah mereka berdua di sebuah tebing. Shigeru berdiri di ujung tebing itu untuk mengajak Seiichi bergabung bersama menikmati pemandangan yang ada. Tak berapa lama, Seiko yang mungkin khawatir anaknya tak kunjung kembali menyusul dan mencari Seiichi. Lalu Shigeru nampak bermain-main di ujung tebing sambil agak sedikit mengolok-olok soal bibinya yaitu Seiko yang terlampau overprotective sama Seiichi. Pada awalnya, Seiko memperingatkan Shigeru untuk menjauh dari tebing, dan Seiko pun maju dan memeluk Shigeru dengan cukup erat. Tanpa ragu dan tanpa bimbang, dalam diamnya, Seiko mendorong Shigeru dari tebing yang sangat tinggi hingga terjatuh.
Setelah melakukan hal itu, alih-alih Seiko merasa bersalah, di sini ia malah terlihat merasa puas. Senyum yang menurutku lumayan creepy itu terlihat di wajah Seiko. Momen ini menjadi sebuah momen yang sangat mengerikan bagi Seiichi yang menyaksikan kejadian itu dengan mata kepalanya sendiri. Dan Seiko tak lama setelah ia mendorong Shigeru, anehnya ia malah bertingkah laku seperti tidak ada kejadian apapun. Ia malah panik dan ikut mencari Shigeru yang jatuh dari tebing. Semua tingkah laku aneh ibunya membuat Seiichi hanya bisa bertanya-tanya, kenapa? Apa yang terjadi sebenarnya? Dan di sini Shigeru sebenarnya mulai sadar bahwasannya ada yang gak beres sama isi kepala ibunya. Dan ia memposisikan diri sebagai pelindung dan harus membantu ibunya. Dari titik inilah menurutku adik-adik ya, Blood on the Tracks mulai mengeksplorasi kita sebagai pembacanya dengan pengalaman horor psikologis yang mengerikan tentang hubungan ibu dan anak. Seiichi di sini menurutku kayak semacam terjebak di dalam sebuah dilema antara sayang, cinta, dan takut akan sosok ibunya. Seiichi pun mulai mengalami krisis identitas. Ia terus dihantui rasa trauma berkepanjangan dan mulai mempertanyakan kebenaran dari ingatan dan batinnya sendiri. Di sini mulai terlihat adik-adik sisi gelap dari Seiko yang terus memanipulasi Seiichi, mengendalikan Seiichi secara emosional, dan perlahan-lahan menjauhkan Seiichi dari dunia luar, dan mulai menciptakan realitasnya sendiri, di mana penghuni dunia ini hanya ada mereka berdua. Dan juga semakin tegang ketika Seiichi perlahan-lahan mulai memberontak dan mencoba untuk merdeka dan bebas dari semua kengerian yang selama ini ia alami. Bisakah ia benar-benar lepas dari pengaruh dan jeratan ibu kandungnya sendiri? Ya adik-adik, kalian bisa temukan jawabannya dengan membaca komik ini ya adik-adik ya. Shuzo Oshimi memang terkenal ya adik-adik ya sebagai seorang mangaka yang cukup sering mengangkat tentang kejiwaan manusia sebagai tema utama untuk berbagai karya-karyanya, terutama khusus untuk Blood on the Tracks itu sendiri. Mungkin apa ya adik-adik ya, bisa dibilang selling point atau kekuatan utama dari komik ini tidak lain dan tidak bukan adalah kemampuan Shuzo Oshimi Sensei dalam menggambarkan karakter yang begitu dalam. Seiko Osabe adalah sebuah epitome dari rasa kasih sayang yang beracun gitu adik-adik. Bukan hanya overprotective gitu dia tuh, ia adalah seorang yang mampu mengontrol kehidupan Seiichi sepenuhnya ya. Kasih sayang yang ia berikan begitu banyak, tumpah ruah hingga sampai ada di titik dimana semua itu berubah menjadi bentuk posesif yang sangat-sangat ekstrim. Ia bahkan tak mengizinkan Seiichi untuk memiliki hubungan normal dengan orang lain. Bahkan dengan anggota keluarga lainnya juga tuh dia tuh dilarang, bener-bener dikungkung adik-adik ya. Ia mampu membuat situasi seolah-olah Seiichi lah yang tak bisa apa-apa tanpa Seiko. Dan mulai perlahan merusak keadaan dan kondisi psikologi Seiichi secara pelan-pelan dan pelan. Dan di sini Seiko sebagai tokoh antagonisnya, ia sama sekali tak perlu menggunakan kekerasan secara fisik untuk membuat Seiichi tunduk padanya. Senjata utama yang digunakan oleh Seiko untuk mengendalikan anaknya adalah gaslighting dan manipulasi emosi. Seperti untuk membuatnya tak berkata jujur di depan para penyidik kepolisian mengenai kejadian di TKP atas jatuhnya Shigeru dari tebing. Ia juga tak segan-segan menggunakan berbagai cara yang mungkin membuat kita para pembaca menjadi tak nyaman. Kehadirannya sendiri menurutku benar-benar apa ya adik-adik ya, menegangkan gitu di dalam setiap panel yang melibatkan si Seiko Osabe sendiri. Dan Seiichi Osabe sendiri bisa dibilang seorang karakter yang lumayan kompleks gitu. Ia tumbuh dengan penuh pergolakan dalam batinnya. Karena ya gimana lagi adik-adik, di satu sisi Seiichi itu seorang remaja yang bukan hanya merasa, tapi ia tuh benar-benar sadar bahwa ia terperangkap dalam dunianya sendiri dan sedang berjuang untuk menemukan kebebasan demi menemukan jati diri atau identitas dirinya sendiri. Seiichi juga menurutku mengalami banyak penyiksaan secara mental yang halus tapi nendang gitu adik-adik, dan komik ini sendiri membuat kita sebagai pembaca menjelajah mengenai bagaimana sebuah trauma mampu membentuk identitas seseorang dan individu. Pun di beberapa kesempatan selalu ada momen di mana Seiichi berusaha untuk bebas dari cengkeraman sang ibu. Perjalanan Seiichi dalam Blood on the Tracks mungkin apa ya adik-adik ya, bisa dibilang adalah sebuah perjalanan yang penuh siksaan dan rasa sakit di sana-sini, memaksanya untuk berhadapan dengan ketakutan
ketakutan yang selama ini mengurungnya dan berusaha menemukan siapa jati diri sebenarnya di bawah bayang-bayang ibunya sendiri. Shuzo Oshimi Sensei sendiri terkenal dengan kemampuannya untuk menuangkan ekspresi raut wajah tiap karakter. Terkadang tidak perlu balon dialog yang berlebihan gitu untuk menggambarkan ekspresi atau emosi yang dialami karakter. Cukup dengan goresan tinta dari Shuzo Oshimi Sensei saja sudah cukup loh adik-adik. Lalu dalam Blood on the Track ini sendiri, tiap panel sangat terasa intens gitu ya. Penggunaan bayang-bayang yang memiliki ton warna gelap mampu menciptakan situasi, kondisi, atau atmosfer suram dan gelap. Selain itu juga, ia mampu menciptakan sesuatu yang kontras seperti yang ada di cover arts untuk komik ini sendiri. Dengan pilihan ton warna tersebutlah yang menurutku menciptakan atmosfer hangat dan bahagia ketika kita melihat komik ini hanya dari cover atau luarnya saja. Agak ironis memang adik-adik mengingat covernya yang digambar sangat hangat dan bahagia, tapi tidak dengan isi dari komik ini sendiri. Mungkin apa adik-adik ya? Memang jangan menilai buku dari luarnya saja ya adik-adik ya. Gudang garam aja, luarnya garam, dalamnya rokok ya kan? Lalu untuk konklusinya itu sendiri, adik-adik, Blood on the Track sendiri mungkin menurutku adalah sebuah karya yang cukup dalam. Tema yang diangkat cukup kuat tentang kendali, trauma, ketegangan psikologis. Shuzo Oshimi Sensei menggali ke dalam jiwa manusia dan membawa kita para pembaca soal perjalanan dan perjuangan emosional yang tegang. Seperti yang selalu aku omongin adik-adik, ini bukan sebuah komik yang mudah dicerna atau dibaca gitu. Karena banyak trigger warning di sana-sini, tapi kalau kalian adik-adik milkers tertarik pada tema atau isu yang diangkat, mungkin Blood on the Tracks adalah bacaan yang tepat menurutku ya. Impresi aku so far soal Blood on the Tracks apa ya? Yang aku rasa tegang, ngeri, risih, takut jadi satu di setiap halaman demi halaman. Menurutku ini buat kalian adik-adik yang nyari bacaan yang bukan bacaan biasa, mungkin Blood on the Track bisa jadi dan mampu sih menurutku memberikan sebuah pengalaman yang cukup menggugah pikiran gitu. Makin dibaca tiap halaman, tiap volume, tiap chapter, makin kita menyelam ke sebuah palung yang memiliki layer atau lapisan demi lapisan emosional. Kalau kalian berani buat baca, I dare you to read Blood on the Tracks. Jadi itu dia teman-teman buat segmen terbaru M2K kali ini. Drop di kolom komentar bagaimana menurut kalian komik ini. Mari kita diskusi. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini teman-teman, ya udah kita ketemu lagi di konten selanjutnya. Stay happy and healthy semua. See you internet. Bye-bye.